kornea bisa mengalami penipisan, bahkan sampai kebocoran, maka pada kondisi ini memang tindakan operasi harus dilakukan. Halo Sobat Sehat semuanya, jumpa lagi di program acara Hi Doc in a Heart. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas mengenai penyakit keratitis. Ternyata masih banyak loh dari Sobat Sehat yang bertanya ke akun sosial media in a Heart tentang pencegahan dan juga penanganan penyakit keratitis. Nah, untuk itu yuk kita jawab dan bahas bersama-sama dengan saya Dr. Nafis Mara. Pertanyaan pertama, hai dok, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit keratitis yang menyerang kornea mata? Nah, bagi pengguna lensa kontak, maka menjaga kebersihan lensa kontak secara berkala ini penting dilakukan. Selain itu, penggunaan lensa kontak juga harus sesuai dengan aturan berdasarkan jenis lensa kontaknya. Jadi, tidak asal-asalan menggunakan lensa kontak. Bila tidak, maka kornea akan kekurangan oksigen dan terjadi keratitis. Selain itu, di masyarakat juga sering terjadi keratitis disebabkan karena kelilipan kemasukan benda asing pada kornea mata yang menyebabkan kornea terluka. Nah, luka pada kornea ini tidak bisa disepelekan, sobat sehat semua, dan tidak boleh diobati secara asal-asalan karena akan memperparah infeksi, bahkan bisa menjadi keratitis sampai dengan ulkus kornea yang nanti berisiko menjadi kebutaan. Gejala awalnya juga perlu sobat sehat pahami. Yang perlu difahami, bila terjadi luka di kornea yang mengarah ke keratitis, biasanya mata akan merah disertai dengan sensasi silau atau nyeri sekali ketika melihat cahaya. Nah, pada kondisi ini memang harus berhati-hati untuk terjadinya keratitis. Pertanyaan kedua, hai dok, pengobatan apa yang bisa dilakukan untuk penderita keratitis? Apakah dapat menyebabkan pasien sampai menjalani operasi? Nah, bila terjadi keratitis, pengobatan memang harus dikonsultasikan ke dokter ahli mata dan dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop mata. Untuk jenis pengobatannya sangat disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan dari keratitis itu sendiri. Memang yang paling penting adalah tidak mengobati secara mandiri dan asal-asalan yang menyebabkan infeksinya bahkan terkadang malah menjadi semakin kuat dan berat. Pada tingkat keparahan yang tinggi, kornea bisa mengalami penipisan, bahkan sampai kebocoran, maka pada kondisi ini memang tindakan operasi harus dilakukan. Oke, pertanyaan ketiga. Hai dok, beberapa waktu lalu mata saya tergores hingga mata saya kemerahan. Cara untuk merawatnya agar tidak terjadi keratitis bagaimana ya dok? Ya betul, kondisi ini sering terjadi. Khususnya kornea yang tergores, apalagi tergores benda-benda yang kotor atau tidak steril, seperti kayu, daun, atau biasanya di pertanian sering terjadi tergores gabah atau daun padi. Ini sangat rentan sekali terjadi keratitis yang berkembang menjadi ulkus kornea yang parah. Maka untuk pertolongan pertama boleh dibilas dengan air yang benar-benar bersih seperti air matang misalnya, atau lebih baik lagi dengan air yang steril. Nah, setelah itu perlu untuk segera dikonsultasikan ke ahli mata tanpa menunda-nunda untuk mendapatkan antibakteri atau anti infeksi yang tepat sehingga tidak berlanjut ke infeksi yang mengancam penglihatan bahkan bisa sampai kebutaan. Jadi penting sekali bagi masyarakat yang terkena goresan atau trauma mata untuk segera mencari pengobatan yang tepat sesegera mungkin. Oke, terjawab sudah ya pertanyaan dari Sobat Sehat tentang tips pencegahan dan penanganan penyakit keratitis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Sehat semua. Jangan lupa share video ini untuk berbagi ilmu seputar kesehatan. Tetap jaga kesehatan, Sobat Sehat semuanya. Saatnya saya Dr. Nafis Mara pamit undur diri. See you.